Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najwa Nurhayati Rihwandi dari kelas 11 IPS 4, Madrasah Aliyah Negeri 1 Bogor. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelajaran sejarah peminatan yang ada di bab 2, yaitu Kesultanan-Kesultanan Maritim Masa Islam di Nusantara. Yang pertama-tama kita masuk ke bagian masuk dan berkembangnya Islam di Nusantara. Penyebaran agama Islam di Nusantara. Informasi mengenai kondisi Islam di Nusantara di masa awal penyebarannya dapat diketahui berdasarkan catatan-catatan perjalanan musafir seperti Marco Polo dan Ibnu Battuta. Bangsa-bangsa Arab, Persia, dan Gujarat memainkan peran besar dalam proses penyebaran di Nusantara. Proses Islam masuk ke Indonesia itu ada 4 metode atau 4 jalur. Yang pertama, jalur perdagangan, yang kedua, jalur pernikahan, yang ketiga, jalur pengajaran, dan yang keempat, ada jalur kebudayaan. Adapun Islam masuk ke Indonesia melalui 2 jalur, yaitu jalur utara dan jalur selatan. Jalur utara itu berawal dari bangsa Arab, setelah ke bangsa Arab itu ke Damaskus, setelah ke Damaskus ke Baghdad, habis Baghdad ke Gujarat. Gujarat itu ada di pantai barat India. Dan setelah di Gujarat barulah mendarat ke Indonesia. Dan jalur kedua adalah jalur selatan. Yang pertama Arab. Setelah ke Arab, dia ke Yaman. Dan setelah ke Yaman, pergi ke Gujarat. Seperti biasa, Gujarat itu ada di pantai barat India. Dan yang ketiga Sri Lanka, barulah mendarat di Indonesia. Jalur kedua masuknya agama Islam ke Indonesia adalah jalur pernikahan. Putri-putri bangsawan tertarik untuk menikahi saudagar muslim yang kaya, dan sebab itu maka si putri-putri itu nikah dengan saudara kaya, dan akhirnya mereka menetap di suatu tempat dan mereka membuat nama kampung atau nama tempat tinggal yang disebut dengan Pekojan. Metode ketiga masuknya agama Islam ke Indonesia melalui jalur pendidikan atau pengajaran. Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan tertua di Indonesia untuk mengajarkan agama Islam, dan pondok pesantren masih ada sampai sekarang untuk menyebarkan agama Islam seperti ilmu tauhid dan ilmu keislaman lainnya. Dan jalur terakhir adalah jalur kebudayaan. Masuknya Islam ke Indonesia tidak menghilangkan kebudayaan-kebudayaan sebelumnya, maka ada proses akulturasi atau pencampuran 2 budaya dan menghasilkan agama Islam. Corak peninggalan agama Islam melalui jalur kebudayaan bisa dilihat dari arsitektur bangunan-bangunan masjid seperti Masjid Demak contohnya. Selanjutnya kita lanjutkan ke bagian teori masuknya agama Islam ke Nusantara. Teori ini ada 3. Yang pertama teori Gujarat, yang kedua teori Mekah, dan yang terakhir ada teori Persia. Menurut teori yang didukung oleh Snow, Horgen GWF, Satterham, dan DHM Flecky ini, Islam masuk ke Nusantara sekitar abad ke-13 dibawa oleh para pedagang Islam dari Gujarat dan India, seperti yang disebutkan di menit sebelumnya. Itu metode masuknya agama Islam melalui jalur perdagangan. Selanjutnya kita masuk ke teori kedua datangnya agama Islam ke Indonesia, yaitu teori Mekah. Menurut teori yang didukung oleh Buya Hamka dan C.V. Vanler ini, pengaruh Islam telah masuk ke Nusantara sekitar abad ke-7 dibawa langsung oleh para pedagang Arab. Pada saat itu kerajaan Samudra Pasai menganut sistem aliran Imam Syafi'i, dan pengaruh terbesar sistem aliran Syafi'i itu ada di Mekah dan juga Mesir. Sedangkan teori dari Gujarat itu menganut sistem aliran Imam Hanafi. Teori terakhir adalah teori Persia. Teori ini didukung oleh Husain Jajadiningrat. Islam di Indonesia dibawa masuk oleh orang-orang Persia sekitar abad ke-13.
Dan bukti adanya teori Persia ini adanya ditemukannya makam Sunan Malik Ibrahim yang ditemukan pada tahun 1419 Masehi di Gresik. Bukti-bukti lain masuknya Islam ke Nusantara adalah Surat Raja Sriwijaya, catatan Seraja Kerajaan Tiongkok, makam Fatimah binti Maimun, berita Jepang, berita Cho Kufei, berita Ibnu Batuta, catatan Marco Polo, dan nisan makam Maulana Malik Ibrahim. Menjelaskan teori masuknya agama Islam ke Indonesia, sekarang lanjut ke beberapa contoh kesultanan bercorak maritim Islam. Di bawah ini ada tabel yang menunjukkan kesultanan-kesultanan bercorak maritim di Indonesia. Ada 6. Yang pertama ada Aceh, Demak, Mataram, Banten, Gorontalo, dan Ternate serta Tidore. Kesultanan Aceh berada pada tahun 1507. Letaknya di Aceh dan sultan terkenalnya yaitu Sultan Iskandar Muda. Kesultanan yang kedua ada Demak, berada pada tahun 1500 dan letaknya itu di Demak, Jawa Tengah, dan sunan terkenalnya yaitu Raden Patah. Yang ketiga ada Mataram, ada sejak tahun 1586, letaknya berada di Yogyakarta dan sunan terkenalnya adalah Senopati serta Sunan Agung. Keempat ada Banten, pada tahun 1526, letaknya berada di Banten dan sultan terkenalnya yaitu Ageng Tirtayasa. Terus Gorontalo pada abad 1528, letaknya di Makassar dan sultan terkenalnya adalah Salahuddin. Terakhir ada Ternate dan Tidore. Ternate pada tahun 1257 dan Tidore ada pada tahun 1333. Letak Ternate dan Tidore ini ada di Pulau Maluku dan sultan terkenalnya yaitu Babullah dan satu lagi Nuku. Setelah membacakan yang ada di tabel tadi, saya akan sedikit menjelaskan tentang Kesultanan Aceh. Runtuhnya Kerajaan Samudra Pasai mengalami berdirinya Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Aceh Darussalam terletak di Aceh Raya, sekarang jadi Aceh Besar. Kesultanan Aceh pada tahun 1507 sampai 1903 didirikan oleh Ali Mughayat Shah pada tahun 1496 di atas bekas wilayah Kesultanan Lamuri yang ditaklukkan oleh Ali Mughayat Shah. Sumber sejarah tentang kesultanan ini adalah kitab Bustanusalatin karya Nuruddin Ar-Raniri tahun 1637 yang berisi tentang silsilah Sultan-Sultan Aceh dan batu nisan makam Sultan Ali Mughayat Shah. Berikut ada beberapa nama Kesultanan Aceh yang termasyhur. Yang pertama ada Ali Mughayat Shah sekitar tahun 1514 sampai 1528 Masehi. Yang kedua ada Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar pada tahun 1537 sampai 1568. Dan yang ketiga ada Sultan Iskandar Muda atau nama lainnya Dharma Wangsa Perkasa Alam Syah pada tahun 1607 sampai 1636 Masehi. Dan yang terakhir ada Sultan Iskandar Sani. Mari kita bahas tentang kondisi politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan Kesultanan Aceh. Kondisi politik pemerintahan Kesultanan Aceh sering dilanda konflik di antara penguasa kesultanan itu sendiri. Meskipun Kesultanan Aceh merupakan negara Islam, kehidupan masyarakat tetap bersikap feodal. Dalam hal perekonomian, komoditas Kesultanan Aceh adalah rempah-rempah dan barang tambang. Di bidang kesastraan dan agama, Aceh melahirkan beberapa ulama ternama. Setelah selesai membahas kerajaan Aceh, mari kita lanjutkan kepada kesultanan selanjutnya. Di sini ada Kesultanan Demak. Setelah melemahnya kerajaan Majapahit, berdirilah kerajaan pertama Islam yang ada di Pulau Jawa, yaitu Kerajaan Demak. Raja pertama Kerajaan Demak adalah Raden Patah. Dan Raden Patah sendiri merupakan putra dari Raja
Majapahit Kertajaya yang menikah dengan Putri Campak. Tertulis, sebelum menjadi kesultanan, Demak merupakan adipaten dari Kerajaan Majapahit dengan Raden Patah sebagai adipatinya sejak tahun 1478. Raden Patah jugalah yang perintis sekaligus peletak dasar kesultanan ini sejak tahun 1478 itu. Kesultanan ini merupakan pelopor penyebaran agama Islam di Jawa dan Nusantara umumnya. Kita lanjut kepada kondisi politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan Kesultanan Demak. Demak itu mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Trenggana pada tahun 1521 sampai 1546. Trenggana berjasa atas penyebaran Islam di wilayah kekuasaannya di sebagian Jawa Timur dan Jawa Barat serta seluruh Jawa Tengah. Masyarakat Demak menjalankan kehidupannya dengan berpedoman pada ajaran Islam. Kaum ulama menempati posisi terhormat dalam masyarakat dan memerintah kerajaan Demak. Demak merupakan kesultanan yang sangat makmur. Petaninya menghasilkan beras yang melimpah. Raden Patah juga dikenal sebagai orang yang mempunyai kesenian, terutama di bidang wayang. Saya menjelaskan tentang kerajaan Demak, lanjut lagi kepada kerajaan Banten. Di sini ada lokasi dan sumber sejarah. Banten terletak di wilayah barat Pulau Jawa sampai ke Lampung di Sumatera. Kesultanan Banten menjadi urat nadi pelayaran dan perdagangan yang melalui Samudra Hindia. Di sini tertulis ada dua sumber sejarah kerajaan Banten. Yang pertama ada Wahanten Girang dalam naskah Carita Parahyangan, dan yang kedua ada Medanggil dalam Tambo Talung Bawang dan Primbon Bayah. Berikut adalah beberapa nama-nama raja yang pernah memerintah kerajaan Banten. Yang pertama ada Sultan Hasanuddin, yang kedua ada Sultan Yusuf, yang ketiga ada Sultan Maulana Muhammad, yang keempat ada Sultan Abu Mufakhir, dan yang terakhir ada Sultan Ageng Tirtayasa. Baik, kita lanjut kepada kondisi politik, sosial ekonomi, dan kebudayaan Kesultanan Banten. Yang pertama, Banten mencapai kejayaan di bawah pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Banten semakin mengembangkan perdagangan dengan melakukan monopoli di atas lada di daerah Lampung. Dan yang terakhir, beberapa tradisi yang ada di Banten dipengaruhi oleh perkembangan Islam di masyarakat, misalnya pada kesenian bela diri Debus. Kita lanjut, setelah kerajaan maritim Banten, di bawahnya ada kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram berdiri sejak tahun 1586. Kesultanan Mataram berada di antara Kali Opak dan Kali Progo yang mengaliri Samudra Hindia. Dan pada tahun 1586, Penembanan Senopati memindahkan pusat pemerintahan dari Pajang ke Mataram. Kesultanan Mataram atau Kesultanan Islam tidak ada hubungannya dengan Kesultanan Mataram Hindu, kebetulan saja memakai nama yang sama. Jadi Kesultanan Hindu, Mataram agama Hindu, dan Mataram agama Islam itu berbeda. Sekarang kita bahas kondisi politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Masyarakat Mataram mayoritas penduduknya menjadi seorang petani, dan daerah Mataram menjadi daerah yang agraris dan menghasilkan padi yang sangat melimpah. Pada tahun 1625, hampir seluruh Jawa berada di bawah kekuasaan Mataram. Struktur masyarakat yang menjadi golongan raja, golongan elit, golongan non-elit, dan hamba sahaya. Jadi ada lengkap elit, non-elit, hamba sahaya. Kegiatan perekonomian yang diterapkan Sultan Agung bercorak agraris dan maritim. Seperti yang sudah saya jelaskan barusan, agraris berarti masyarakatnya menjadi petani dan menanam padi hingga padinya banyak sekali.
Pada masa pemerintahan Sultan Agung, dia dikenal sebagai seorang ahli politik, ahli sastra, filsafat, serta agama. Sultan Agung membuat kalender Jawa, dan di bidang arsitektur Sunan Agung membangun Keraton Mataram yang letaknya berada di Yogyakarta. Baik, mari kita lanjutkan kepada materi sebelumnya, yaitu Kesultanan Ternate. Di sini Kesultanan Mataram, tapi tulisannya salah. Yang benar adalah Kesultanan Ternate. Letak, lokasi, dan sumber sejarah. Letak Kesultanan Ternate secara geografis berada di Kepulauan Maluku antara Pulau Sulawesi dengan Pulau Papua. Berarti Pulau Ternate itu berada di tengah-tengah antara Pulau Sulawesi dan Pulau Papua. Letak tersebut sangat strategis dan penting dalam dunia perdagangan pada saat itu. Di sini ada bangunan Ngaralamo, gerbang Istana Sultan Ternate pada tahun 1930-an. Di sini terlihat bangunannya masih sederhana. Mari kita lanjutkan kepada kondisi politik, sosial ekonomi, serta kebudayaan Kesultanan Ternate. Pertama, Kesultanan Ternate mengalami kemajuan baik di bidang politik, ekonomi, dan perdagangan pada masa Sultan Hairun. Perdagangan di sini kenapa melonjak? Kenapa baik? Maksudnya karena kan tadi sudah dibilang letak Kesultanan Ternate di sini adalah strategis. Dia berada di tengah-tengah dan para pedagang mendagangkan dagangannya di sana. Kehidupan ekonomi Kesultanan Ternate didukung oleh hasil bumi utamanya, yaitu rempah-rempah. Misal contoh rempah-rempah ada cengkeh, ada kayu manis, ada kapulaga, ada jahe, dan ketumbar, serta lain masih banyak lagi. Serta kegiatan perdagangan dan pelayaran yang begitu maju. Karena wilayah Kesultanan Ternate ini wilayah maritim ya. Kesultanan Ternate memiliki andil yang sangat besar terhadap kebudayaan Nusantara bagian timur. Baik, mari kita lanjutkan pada materi selanjutnya. Di sini terlihat ada lukisan yang menggambarkan kondisi perairan Kesultanan Ternate. Yang sudah saya bilang sebelumnya, Kesultanan Ternate ini adalah kerajaan maritim. Banyak masyarakat yang melakukan kegiatan-kegiatan di perairan, contohnya kegiatan pelayaran atau perdagangan, serta masih banyak lagi yang lainnya. Dan kita lanjut ke bagian Kesultanan Tidore. Sumber sejarah serta lokasi kegiatan di Kesultanan Tidore. Secara geografis, Kesultanan Tidore terletak di Kepulauan Maluku antara Sulawesi dan Papua. Ini juga sama berada di tengah-tengah antara Pulau Sulawesi dan Papua. Menurut sejarawan Belanda, pada tahun 1334, Tidore dipimpin oleh seorang yang bernama Hasan Shah. Namun, bukan pertama-tama karena letaknya yang strategis, yang membuat kedua kesultanan ini begitu penting dalam kancah aktivitas dan lalu lintas perdagangan pada masa itu, melainkan karena posisinya sebagai penghasil rempah-rempah terbesar. Besar banget ya, terutama di bagian rempah-rempah cengkeh dan pala karena mendapatkan harga jual yang lumayan tinggi. Sehingga dijuluki Kepulauan Rempah-Rempah karena hasil rempah-rempah di Kepulauan Tidore itu banyak sekali. Lanjut lagi di sini kepada kondisi politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan Kesultanan Tidore. Tidore merupakan kesultanan yang berada di bawah bagian timur Nusantara, bagian timur, dan merupakan penghasil rempah-rempah di dunia. Berarti Kesultanan Tidore itu penghasil rempah terbesar di dunia pada saat itu. Dan itu sampai sekarang. Tidore ada di beberapa daerah di Maluku. Terdapat istana Sultan Tidore yang disebut sebagai Kedaton Kie
dan terdapat benteng Portugis seperti Benteng Tohula dan Benteng Torre. Kemudian lanjut kepada Kesultanan Goa Talo. Kesultanan Golatawo. Pusat pemerintahan Kesultanan Golatawo berada di daerah Makassar. Kesultanan Gola dan Tawo sering disebut sebagai Kesultanan Makassar karena terletak di daerah Makassar, makanya disebut Kesultanan Makassar. Wilayah kesultanan ini sekarang berada di bawah Kabupaten Goa dan di daerah sekitarnya. Kondisi politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan Kesultanan Goa Talo. Sini tertulis Sultan Hasanuddin menjalin hubungan baik dengan Portugis disebabkan karena ancaman VOC hendak memonopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku. Kehidupan sosial sehari-hari masyarakat Makassar sangat terkait dengan norma adat yang mereka anggap sakral. Kesultanan Goa Talo kaya akan beras, daging, dan juga kapur. Berarti masyarakat di sana menanam padi dan mereka pun beternak karena banyak sekali daging-daging dan kapur barus hitam. Hasil kebudayaannya yang terkenal adalah perahu penisi. Awal mula munculnya kerajaan Ternate dan Tidore disebabkan setelah Islam berkembang di Maluku, muncullah 4 kerajaan Islam yang disebut Maluku Kiraha, yang artinya Maluku 4 raja. Kerajaan tersebut adalah Kerajaan Ternate, Tidore, Joilolo, dan Kerajaan Bacan. Kerajaan Ternate dan Tidore merupakan kerajaan yang memiliki peran yang menonjol dalam menghadapi kekuatan-kekuatan yang mencoba menguasai Maluku, seperti serangan orang Portugis, pada masuk ke Indonesia. Selesai menjelaskan tentang kesultanan yang ada di Indonesia, mari kita lanjutkan kepada warisan kesultanan masa Islam dalam kehidupan masa kini. Yang pertama ada warisan politik. Pada masa Islam, gelar raja diganti dengan sultan, suatu kata dari peribahasa Arab yang berarti penguasa kerajaan. Berarti sultan itu adalah penguasa kerajaan atau susuhunan yang kemudian menjadi sunan, dan juga dari bahasa Arab yang berarti disembah atau dihormati. Jadi sunan itu adalah seorang yang dihormati oleh sebagian masyarakat. Sunan yang terkenal di Indonesia itu ada 9 yang disebut Wali Sanga atau Wali Songo. Salah satunya yaitu Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Kudus, dan Sunan Muria. Muria dan Sunan Gunung Jati maksudnya. Sunan Gresik adalah Maulana Malik Ibrahim. Sunan Ampel adalah Raden Rahmat. Sunan Bonang ada Maulana Makdum Ibrahim. Sunan Kalijaga ada nama lainnya adalah Sunan Paku, Raden Paku. Sunan Derajat adalah Kasim Syarifuddin. Sunan Kudus ada Ja'far Sadiq. Sunan Muria itu Raden Syahid atau Prawoto, dan terakhir ada Sunan Syarif Hidayatullah atau disebut Sunan Gunung Jati. Ada warisan sosial budaya. Yang pertama ada arsitektur, termasuk bangunan makam seperti makam-makam nisan ya. Terus ada bangunan Masjid Agung Demak. Terus ada Keraton Mataram dan yang lain-lain. Sastra, di bidang sastra ini Sultan Agung mengarang sastra Gending yang merupakan kitab falsafat atau filsafat. Terus di sini tertuliskan ada kaligrafi dan sistem kalender. Sistem kalender juga masih oleh Sultan Agung. Dia membuat kalender Jawa yang tadi itu menggabungkan 2 tahun, yang satu tahun Saka dan tahun Hijriah. Dan yang terakhir ada aksara. Telah selesai sudah penjelasan tentang kerajaan-kerajaan pertama di Indonesia.
Terima kasih, selamat menyaksikan, dan mohon maaf bila ada kekurangan atau salah-salah ucap. Semoga bermanfaat dan semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.